Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida, salah satu mahasiswi dari Universitas Indonesia Mandiri. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok ini. Kelompok ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Alia Maulida, dengan NIM 9024 12 2021, dan teman satu prodi saya yang bernama Joan Dwi Ajiba dengan NIM 9024 12 2015. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk pengambilan nilai UAS kami di semester 1 ini. Oke, langsung saja kita menuju kepada pembahasan materi kami yang berjudul Ruang Bentuk. Gambar bentuk merupakan gagasan bentuk yang diwujudkan ke dalam objek 2 dimensi menggunakan kemahiran tangan dengan media titik, garis, bentuk, bidang, warna, gelap terang, dan tekstur yang dibuat dengan memperhatikan ketetapan bentuk, proporsi, komposisi, serta perspektif, sehingga menghasilkan karya yang indah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur gambar ruang dan bentuk. Yang pertama yaitu ada garis. Garis adalah sebuah kumpulan titik yang berderet memanjang dan saling terhubung. Garis juga dapat diartikan sebagai pertemuan 2 titik atau lebih. Dari pertemuan tersebut, dapat terbentuk suatu bidang, tekstur, atau unsur-unsur yang lainnya. Ada beragam jenis dari garis, yaitu yang pertama garis lurus atau lengkung, yang kedua garis panjang atau pendek, yang ketiga garis horizontal atau vertikal atau diagonal. Sedangkan jika kita lihat dari wujudnya, garis dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada garis nyata. Garis nyata merupakan garis yang dihasilkan dari sebuah goresan atau coretan langsung. Yang kedua yaitu garis semu. Garis semu ini merupakan garis yang muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang, ruang, ataupun warna. Unsur dari gambar ruang dan bentuk yang selanjutnya yaitu ada perspektif. Perspektif juga dipakai di dalam seni rupa. Salah satunya yaitu gambar perspektif. Gambar perspektif merupakan cara menggambar suatu objek real ataupun imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata ataupun menurut pandangan mata dari seorang penggambar. Selanjutnya yaitu ada tekstur. Tekstur merupakan sifat dan keadaan permukaan sebuah karya seni di mana ketika kita menyentuh permukaan suatu benda yang jenisnya berbeda, maka rasanya pun juga pasti akan berbeda. Dan itulah yang dimaksud dengan tekstur. Tekstur dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tekstur nyata. Tekstur nyata merupakan sifat permukaan suatu dari benda yang bisa dilihat oleh mata dan dirasakan pada saat diraba. Yang kedua yaitu tekstur semu. Tekstur semu merupakan sifat suatu permukaan benda yang hanya bisa dilihat saja, sehingga menimbulkan kesan berbeda pada saat dilihat dan pada saat diraba. Selanjutnya yaitu ada warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata sehingga karya seni menjadi tampak lebih indah. Warna dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yakni warna primer dan warna sekunder. Warna primer merupakan warna dasar yang bukan hasil dari pencampuran warna lainnya, yaitu seperti merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder merupakan warna hasil dari pencampuran warna primer, misalnya seperti warna hijau. Warna hijau merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran warna kuning dan biru. Lalu ada merah dan kuning yang akan menjadi warna jingga apabila warna tersebut disatukan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu komposisi. Dalam seni rupa, komposisi adalah penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni, berbeda dari subjek. Berarti, komposisi dalam seni rupa ini merupakan sebuah prinsip untuk menyusun unsur-unsur rupa kesenian dengan mengatur dan mengorganisasikannya menjadi sebuah susunan yang bagus, teratur, dan serasi.
Komposisi dalam seni rupa menjadi hal yang penting agar sebuah karya menjadi terlihat lebih bagus dan estetika. Lalu unsur dari gambar ruang dan bentuk yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada anatomi. Selanjutnya yaitu ragam objek gambar bentuk. Objek gambar bentuk adalah berbagai jenis benda, baik benda alam maupun benda buatan manusia. Berbagai macam bentuk benda tersebut dapat dibedakan dalam bentuk benda geometris atau bentuk benda beraturan dan dapat diukur, serta non-geometris atau bentuk benda tak beraturan atau bebas. Sedangkan menurut bentuk sudut dan bentuk bidang, suatu benda dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk benda yang memiliki bentuk dasar kubus dan balok. Contohnya seperti meja, kursi, TV, kulkas, radio, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bentuk silindris. Bentuk silindris adalah bentuk-bentuk benda yang memiliki bentuk dasar silinder atau tabung. Contohnya seperti botol, gelas, termos, kaleng, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bentuk bebas. Bentuk bebas ini adalah bentuk-bentuk benda yang memiliki bentuk dasar tidak beraturan dan bebas. Contohnya yaitu seperti buah, bunga, daun, batu, dan lain-lain. Untuk membuat objek terlihat menjadi lebih dimensional dan juga untuk memahami dari arah mana datangnya cahaya, maka hal ini diperlukan adanya teknik arsir. Namun, tahukah kamu apa itu teknik arsir sebenarnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tuntas mengenai teknik menggambar yang satu ini, mulai dari pengertiannya, fungsi, hingga beberapa macam atau jenis dari teknik arsir itu sendiri. Di dalam membuat sebuah karya 2 dimensi, tentu dibutuhkan berbagai metode serta teknik gambar, salah satunya yaitu teknik arsir. Teknik ini merupakan cara menggambar menggunakan unsur garis yang digoreskan secara teratur, serta berulang-ulang, baik itu garis lengkung, lingkaran, serta titik yang diulang dengan intensitas yang berbeda-beda. Alat yang digunakan dalam teknik arsir adalah berupa pensil warna, pensil, pena, grafit ataupun pastel. Dan tentunya teknik arsir ini juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu, yang pertama, dapat memberi kesan cahaya dengan cara menampakkan gelap terang pada suatu gambar. Yang kedua, teknik arsir juga dapat mengisi bidang-bidang yang kosong. Yang ketiga, teknik arsir juga akan menampilkan karakter pada sebuah objek gambar. Yang keempat, teknik arsir juga akan memberi kesan karak pada suatu gambar. Yang kelima, teknik arsir sebagai wujud finishing touch atau sentuhan akhir dalam suatu gambar. Selanjutnya yaitu macam-macam teknik arsir. Terdapat 6 macam teknik arsir yang perlu diketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, arsiran hatching. Teknik ini disebut juga sebagai arsiran searah yang merupakan teknik dasar dalam membuat sebuah gambar. Caranya yaitu dengan membuat gambar garis sejajar dengan cara berurutan. Saat menggunakan teknik ini, seseorang pun harus lebih memperhatikan jarak antar garisnya. Sebab, semakin rapat dan padat garisnya, maka hasil arsirannya pun juga akan semakin bagus. Yang kedua yaitu ada arsiran cross-hatching. Teknik arsir cross-hatching merupakan suatu teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat garis silang. Teknik ini mirip dengan teknik arsir searah, namun pada teknik ini kemudian dibutuhkan sebuah tambahan sapuan dengan arah yang berlawanan sehingga arsir kemudian akan berbentuk silang. Teknik ini umumnya digunakan dalam pembuatan gambar permukaan yang akan memiliki karakter halus dan karakter kasar. Yang ketiga yaitu ada arsiran kontur. Kontur merupakan suatu teknik arsir untuk memberi dimensi pada suatu bidang sesuai dengan karakter suatu bentuk. Jadi, garis-garis yang digunakan pada teknik ini kemudian akan mengikuti bentuk asli dari suatu objek pada suatu gambar. Yang keempat yaitu ada arsiran scribble. Scribble art ini merupakan teknik menggambar berantakan dengan membuat coret-coretan dalam bentuk arsir ke segala arah, yang sengaja dibuat untuk memberi kesan artistik yang berbeda. Yang kelima yaitu arsiran stripling.
Teknik arsir ini kemudian menggunakan titik-titik untuk membuat suatu dimensi dalam suatu bidang gambar. Caranya adalah dengan membuat kerapatan titik yang berbeda pada suatu bidang. Teknik ini kemudian berfungsi dalam menajamkan efek gelap terang pada suatu gambar. Yang keenam yaitu arsiran Kirk-Kusylm. Teknik arsir Kirk-Kusylm merupakan suatu teknik arsiran dengan menggunakan bentuk-bentuk lingkaran kecil secara berurutan. Alat yang digunakan sendiri adalah pensil warna yang digunakan untuk melukis wajah. Perspektif adalah upaya di dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendatar, sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan 3 dimensi, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna lain, yaitu sebagai sebuah sudut pandang, di mana gambar perspektif ini adalah suatu penggabungan dari seni dan juga ilmu untuk menggambar suatu objek, sehingga hasil gambarnya terlihat seperti pandangan mata dari suatu jarak dan juga posisi tertentu. Oke semuanya, cukup sekian presentasi dari kami berdua. Dan bagi kalian yang menonton video kami, semoga kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.